kami akan membahas materi mengenai koordinasi, komunikasi, dan supervisi atau disingkat dengan komisi dalam manajemen berbasis sekolah. Saya atas nama Nurna Faradilla. Dan saya atas nama Hidayah. Saya atas nama Widaniani. Nah, itulah perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama atas nama Nur Hidayah dengan materi koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah. Dengan ini saya persilahkan. Koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah. Dalam MBS, koordinasi berkaitan dengan penempatan kegiatan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan melalui berbagai proses yang menyenangkan bagi pihak-pihak yang berkaitan. Pada hakikatnya, koordinasi merupakan penyatu paduan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai di berbagai satuan instansi sehingga dapat berjalan dengan selaras dan serasi. Yang selanjutnya yaitu macam-macam koordinasi. Macam-macam koordinasi menurut Handayalingga 2019 yaitu yang pertama, koordinasi intern. Koordinasi intern meliputi koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Koordinasi vertikal yaitu di mana yang mengkoordinasi dan dengan yang lainnya berada di suatu komando yang sama. Dan koordinasi horizontal yaitu kedudukan antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasi sama dengan tingkat eselonnya. Dan yang ketiga yaitu koordinasi diagonal. Koordinasi diagonal yaitu di mana yang mengkoordinasi lebih tinggi daripada yang dikoordinasi, tapi satu sama lain tidak berada di satu komando yang sama. Dan yang materi selanjutnya yaitu koordinasi selanjutnya yaitu koordinasi ekstern. Koordinasi ekstern yaitu meliputi koordinasi fungsional yang bersifat koordinasi horizontal dan diagonal. Sebagian mengemukakan ada 3 koordinasi. Yang pertama yaitu koordinasi menjadi bawahan dan atasan disebut koordinasi vertikal. Dan yang nomor 2 yaitu koordinasi di antara sesama pegawai di dalam suatu koordinasi di antara sesama pegawai yang setingkat dengan instansi disebut koordinasi vertikal. Selanjutnya yaitu koordinasi fungsional. Koordinasi antar instansi. Setiap instansi memiliki fungsi dan tujuan tidak di setiap bidang tertentu. Dan yang materi selanjutnya yaitu cara melakukan koordinasi. Cara melakukan koordinasi menurut Sutarto yaitu yang pertama, mengadakan pertemuan informal maupun formal pada pejabat yang berkaitan. Yang kedua yaitu membuat pesan berantai dari pejabat yang berkaitan. Yang ketiga yaitu mengedarkan kartu bagi pegawai yang berkaitan. Yang keempat, berhubungan melalui alat terhubung seperti komunikasi. Dan selanjutnya yaitu cara yang kelima yaitu membuat buku pedoman lembaga. Yang keenam, membuat tanda-tanda, membuat simbol-simbol, dan bernyanyi bersama. Dan materi yang selanjutnya yaitu syarat-syarat koordinasi. Syarat-syarat koordinasi yang pertama yaitu Science of Compression, yaitu pembagian kerja sama. Yang kedua yaitu referee yaitu setiap perusahaan besar sering mengadakan perlombaan antar bagian agar mereka berlomba dalam melakukan perkembangan. Yang ketiga yaitu team spirit. Satu sama lain pembagian harus saling bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu spirit the crops.
harus melakukan saling menghargai agar dapat bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh Saudari Irna mengenai komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai komunikasi manajemen berbasis sekolah. Nah, perlu kita ketahui bahwa komunikasi adalah proses menyalurkan informasi, ide, gagasan, pertanyaan atau perasaan dari orang ke orang atau kelompok ke kelompok. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pesan dari komunikator ke komunikan dengan tujuan atau maksud tertentu. Komunikasi memegang peranan penting dalam menunjang suatu kelancaran aktivitas atau kegiatan organisasi. Tanpa adanya komunikasi, maka maksud dan tujuan bersama tidak akan mudah tercapai. Selanjutnya yaitu di sini kami akan membahas mengenai komunikasi intern dan komunikasi ekstern. Komunikasi intern yaitu komunikasi yang meliputi atau yang ada di dalam yang melibatkan sekolah. Tujuan dari adanya komunikasi yaitu yang pertama, menciptakan kondisi yang menarik dan hangat. Yang kedua, personil dapat bekerja dan menunjang untuk berprestasi yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan fungsi pendidikan atau menjalankan fungsi pendidikan menurut atau sesuai dengan kesadaran. Selanjutnya yaitu manfaat dari komunikasi. Dengan adanya komunikasi, maka untuk menyelesaikan masalah atau untuk menyelesaikan masalah atau untuk menyelesaikan masalah dapat digunakan atau dapat dilakukan bersama dengan orang lain atau bantuan dengan orang lain yang biasanya itu dilakukan dengan metode diskusi atau musyawarah bersama. Selanjutnya yaitu dengan adanya komunikasi dapat menyelesaikan masalah yang ada di sekolah melalui kegiatan pertemuan secara rutin atau berskala. Yang kedua, dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan atau keterampilan profesional terhadap guru. Selanjutnya yaitu komunikasi ekstern. Komunikasi ekstern adalah komunikasi yang meliputi atau yang melibatkan yang ada di luar sekolah. Nah, komunikasi ekstern ini meliputi hubungan sekolah dengan orang tua dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan orang tua, cara kita menjalin hubungan sekolah dengan orang tua dengan melalui yang pertama yaitu melalui dewan sekolah atau melalui dewan sekolah seperti kepala sekolah, staf pendidikan, guru dan sebagainya. Yang kedua yaitu melalui BP3 atau Badan Pembangunan Penyelenggara Pendidikan. Yang ketiga yaitu melalui pemeriksaan buku laporan. Yang keempat melalui ceramah ilmiah. Selanjutnya yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, tujuannya ada dua dimensi. Yang pertama yaitu untuk kebutuhan sekolah dan yang kedua yaitu untuk kepentingan sekolah. Untuk kepentingan sekolah seperti memelihara kelangsungan hidup yang ada di sekolah. Selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Yang ketiga memperlancar proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu
meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan sekolah. Yang kedua, memecahkan masalah yang ada di masyarakat, dan yang harus berhubungan langsung dengan sekolah. Yang ketiga yaitu memperoleh kemajuan yang ada sekolah atau untuk mendapatkan kemajuan sekolah. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Iyani untuk memaparkan materinya mengenai supervisi manajemen berbasis sekolah. Dengan ini saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai supervisi dalam manajemen berbasis sekolah. Untuk terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari supervisi dalam manajemen berbasis sekolah. Supervisi dalam manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah merupakan supervisi pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan dari manajemen berbasis sekolah, yang mana tujuannya yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan memberdayakan seluruh potensi di sekolah dan stakeholdernya sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kaidah-kaidah dalam manajemen pendidikan atau sekolah secara profesional. Yang kedua yaitu tujuan dari supervisi manajemen berbasis sekolah. Tujuan dari supervisi manajemen berbasis sekolah terbagi menjadi beberapa, di antaranya yaitu mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Sejalan dalam perkembangan kurikulum di sekolah, guru diharapkan mampu membaca pokok-pokok ajaran atau bahasan, konsep, dan tema-tema yang dirumuskan di dalam kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran, guru diharapkan membuat sejumlah pengalaman belajar yang berupa dari pengalaman belajar tersebut memperoleh yang namanya pengertian, kecakapan, sikap, dan lain-lainnya melalui kegiatan berupa mendengarkan, memperhatikan, dan mengamati serta merasakan. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan seluruh staf di sekolah. Untuk latar belakang dari supervisi yang paling utama adalah untuk mengembangkan seluruh jabatan dari pegawai di sekolah, baik itu atas kesadaran diri sendiri maupun atas dasar kesadaran dari perintah oleh pimpinannya untuk mengembangkan dirinya sebagai guru. Kemudian materi yang kedua yaitu fungsi supervisi pendidikan atau fungsi supervisi dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan usaha-usaha di sekolah. Yang kedua yaitu perluasan pengalaman guru-guru. Yang ketiga menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan fasilitas dan penilaian secara terus-menerus. Dan yang kelima yaitu menganalisis sistem belajar atau usaha belajar. Kemudian materi yang terakhir yaitu teknik dalam supervisi manajemen berbasis sekolah, yang terbagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama yaitu melakukan observasi di kelas. Melakukan observasi di kelas memberikan manfaat bagi proses pembelajaran serta mampu mengetahui berbagai kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran di kelas, di mana kepala sekolah melakukan sebuah pengamatan terhadap guru yang melakukan pembelajaran di sekolah mengenai proses pemberian tugas, pemberian materi, serta media yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian teknik yang kedua yaitu pembicaraan secara individual. Teknik ini sangat penting dalam supervisi manajemen berbasis sekolah, di mana supervisor bertindak sebagai pelaku utama atau melakukan tugasnya secara individu
bersama dengan guru untuk menyelesaikan masalah yang bersifat pribadi yang mengenai proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan diskusi kelompok atau pertemuan kelompok, di mana di sini dilakukan melakukan sebuah interaksi atau memberikan sebuah pendapat secara lisan untuk memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah atau dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian teknik yang keempat yaitu demonstrasi mengajar, di mana di sini guru menjelaskan materi dan dijadikan contoh oleh guru lain dijadikan sebagai manfaat dan sebagai hikmah kepada guru lain dalam melakukan proses belajar mengajar. Teknik yang terakhir yaitu teknik profesional perpustakaan, di mana teknik ini guru belajar secara terus-menerus untuk kepentingan utama tugasnya sebagai guru, di mana guru membentuk sebuah kelompok reading people dan bekerja sama atau terlibat dalam masyarakat atau dengan masyarakat sebagai masyarakat yang menjadikan belajar sebagai kebutuhan hidup. Terima kasih. Nah, itulah pemaparan materi dari kami mengenai koordinasi, komunikasi, supervisi, atau komisi dalam manajemen berbasis sekolah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.